Halo teman-teman yang hadir malam hari ini. Terima kasih yang udah mau menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung sama kita belajar akan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa lagi ya teman-teman. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah pimpin kami hingga pada saat ini. Kami mau eh, mendengarkan akan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di Zoom ini ya Tuhan. Ya Tuhan boleh mengurapi masing-masing kami agar firman yang kami pelajari sama-sama itu juga akan menguatkan iman kami masing-masing untuk semakin lebih setia lagi, semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tapi agar setiap apa yang Mbak katakan juga itu semuanya berasal daripada Tuhan dan agar segala koneksi yang kami gunakan untuk kami masing-masing juga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tetapi juga agar kami boleh menerima dan boleh mendapatkan satu siraman rohani yang baik pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, ampuni dosa-dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, bersama Tuhan Tebus kami. Amin. Oke, teman-teman, seperti tadi yang Kak Sani bilang, judulnya ya, sebuah bejana eh, tanah liat. Gitu. Kita boleh buka di 2 Korintus 4, ya. 2 Korintus 4 ayat 7, ayat 1 sampai 13 sih kita baca, kita boleh lihat ya. Saya mengambil kisahnya dari pasal ini, 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 13, harta rohani dalam bejana tanah. Ya, mungkin kita bisa uh, baca ya teman-teman ya. Nah kita di sini diskusi ya, kita bisa sama-sama. Oke, harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami ham- kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut diat di dalam diri kami, dan hidup diat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu,
supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan. Ya, siapa saja, tadi kayak Kak Sandra tadi bilang ya teman-teman, siapa saja bisa jatuh dalam kesombongan. Ya, betul ya. Dan siapa saja juga yang menunjukkan kekuatan dan kehebatannya pun juga bisa jatuh. Kita melihat dalam kitab Kejadian satu contoh di mana kisah yang menceritakan tentang menunjukkan kekuatan dan kehebatan ya. Salah satu contoh di kitab Kejadian. Kita lihat bahwa di kitab Kejadian itu menjadi celah pertama bagi si ular untuk menawarkan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat pada Hawa. Ya, itu menjadi contoh eh, menunjukkan kesombongan, ya, menunjukkan kekuatan dan kehebatan. Dan juga kita lihat eh, dan kita juga lihat contohnya lagi Menara Babel, ya. Ketika menara itu didirikan, ada motivasi bahwa manusia itu ingin kelihatan hebat, ya, membangun menara yang setinggi langit. Demikianlah kalau kita berkata Kak, berkata dan kita melihat keadaan dunia kita yang sekarang, dunia yang kita hidupi saat ini adalah dunia yang eh, menyukai kehebatan, ya, menyukai kehebatan, yang mana kekuatan itu ditonjolkan, ya, sehingga kita melihat sama sekali nggak ada ruang lagi bagi kelemahan. Dunia kerap kali mengagungkan kehebatan, ya, dan kita sadar, kita sering kali pun terseret juga di dalamnya. Kita sehingga kita dituntut nggak boleh lemah, ya. Bahkan kita berusaha untuk tampil sesempurna mungkin bagi orang lain. Dan pameran tentang kehebatan, pameran tentang kekuatan, pameran tentang kesempurnaan, seakan itu sudah menjadi pengejaran manusia, ya. Boleh dianut itu siapa? Sehingga itu menjadi sebuah pengejaran bagi manusia, pencapaian bagi manusia yang melebihi apapun, ya. Kalau saya bertanya nih, teman-teman, bagaimanakah dengan kelemahan kita sih gitu? Bagaimana dengan ketidaksempurnaan kita? Ada banyak sekali orang takut kalau ngomongin tentang kelemahan, ya. Kalau orang ngomongin tentang kekurangan, ya. Dan pasti nggak ada yang suka juga untuk bisa tahu gitu ya kelemahan kita apa gitu. Dan apalagi kalau apalagi kalau untuk menunjukkan kelemahan itu pasti takut gitu loh, pasti takut. Dan makanya kalau bisa manusia tuh menutup-nutupi kelemahan mereka sendiri. Berapa banyak orang yang pandai menyembunyikan kerapuhan hidupnya, ya, hanya ingin dilihat hidupnya baik-baik saja gitu kan. Apa yang ditampilkan hanya tentang kesempurnaan kita, ya kan. Kita tahu bahwa kita itu bukan manusia yang sempurna. Namun kita berusaha nih untuk sesempurna mungkin di dalam kehidupan kita ini. Ketika seorang ayah meminta maaf kepada anak, apakah itu bisa dibilang ayah itu menyatakan kelemahannya, ya? Apakah bisa dibilang dia itu menyatakan kelemahan seorang ayah kepada anaknya, gitu, ya? Hanya dengan dia mau meminta maaf aja kepada anak. Pasti enggak. Tentu bukan demikian gitu kan. Enggak seperti itu. Seringkali mungkin banyak orang tua yang gengsi minta maaf kepada anaknya gitu kan ketika ada masalah. Dan saya pun juga sebagai guru juga mungkin eh, sesekali kayak merasa ada perasaan,
kayak nggak mau gitu ya minta maaf gitu kan. Tapi pasti banyak juga gitu kan. Banyak juga mungkin orang-orang di luar sana pun juga untuk gengsi ya, dari sebagai orang tua ataupun sebagai guru di kelas gitu kan. Tapi saya pribadi nggak gitu ya teman-teman. Kalau saya salah, kalau salah kita harus jadi contoh gitu kan istilahnya gitu kan. Dan eh, makanya dibilang banyak juga banyak hal dalam kehidupan kita ini gengsi. Kayak tadi ya, untuk minta maaf, rasa bersalah, dan sebagainya. Karena kita takut dipandang lemah, gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, yang kita lihat saat ini, pencitraan diri, gitu ya. Dan akhirnya kita menjadi orang yang tidak jujur pada diri kita sendiri. Kita hidup dalam kebohongan. Bahkan kita hidup di dalam kemunafikan juga. Bukankah hidup yang sebenarnya, eh, hidup yang demikian, bukankah hidup yang sebenarnya yang kita inginkan, gitu ya, terlihat apa? Terlihat sempurna di depan orang, gitu kan. Hidup yang hanya untuk menampilkan sesuatu supaya dinilai dan dikatakan hebat dari orang lain. Sehingga yang diperlihatkan bukan jati diri yang sesungguhnya, gitu kan. Hal yang perlu kita perhatikan yaitu ketika kita lihat media sosial ya, banyak sekali contoh-contoh panggung aktualisasi diri bukan yang sebenarnya. Ya. Kita bisa dengan mudah pasang status kita lagi bahagia, tapi mungkin perasaannya lagi kacau. Ada yang kayak gitu di sini? Kita lagi galau sebenarnya gitu kan, tapi pasang status bahagia gitu kan. Terus pasangan suami istri gitu kan, dia pasang keromantisan di depan umum di media sosial. Padahal sebenarnya rumah tangganya lagi kacau ya. Dan mungkin baru-baru ini, kalau teman-teman juga mengikuti gosip ya, mungkin kayak contohnya baru-baru ini ada artis yang kita mungkin dikejutkan gitu kan. Eh, oh padahal kan itu salah satu panutan gitu ya. Mungkin teman-teman tahu ya. Itu patut panutan banget. Kok nggak nyangka ya, kok ternyata dia bercerai gitu kan, mengajukan banding cerai. Padahal di depan umum eh, sampai ada eh, video, maksudnya video keluarga gitu kan, terlihat sekali kemesraan keluarganya gitu. Nah itulah menjadi panggung aktualisasi diri yang bukan sebenarnya ya. Dan jadi kehidupan nyata itu berbeda dengan kehidupan yang ada di media sosial. Mungkin seringkali kita ngerasa iri ya teman-teman, jangan sampai kayak gitu ya. Karena kata dia saya bilang itu bukan aktualisasi diri yang sebenarnya. Jangan nggak boleh iri dengan semua yang ada di media sosial karena itu hanyalah hayalan belaka gitu kan. Bisa jadi gitu ya teman-teman. Dan sehingga tadi aku bilang bahwa realitas kehidupan sosial dan kehidupan nyata menjadi berbeda. Itulah yang terjadi ya. Dan bagaimana kita bisa menyikapi ketidaksempurnaan dan kerapuhan hidup kita sebenarnya. Di satu sisi memang kita harus menyembunyikan kelemahan kita. Tapi di sisi lain, kita juga harus kuat menghadapi kelemahan hidup kita. Nah, menarik untuk kita lihat di 2 Korintus ini kisah mengenai Paulus ya. Kita lihat bagaimana Paulus itu menilai dirinya sendiri. Di ayat yang tadi kita sudah bacakan tadi, dibilang bahwa Paulus ini menyatakan dengan jujur siapa dirinya sesungguhnya. Dari hatinya yang terdalam, dia perlihatkan bagaimana keadaan hidupnya dan dirinya. Dia bilang bahwa dia adalah bejana tanah liat. Ya, dia bilang bahwa dirinya adalah bejana tanah liat. Dan mungkin kita tadi bisa lihat di ayat ke ayat ke-7 khususnya teman-teman ya. Ayat ke-7 dibilang, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Dalam supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya, dan kita tahu teman-teman, Paulus dengan segala hal yang mengikutinya itu luar biasa. Motivasi pelayanannya Paulus itu juga luar biasa.
karir dan pelayanannya pun juga luar biasa. Pengorbanan dirinya luar biasa. Dan motivasi pelayanannya juga luar biasa. Jadi kita lihat dedikasi dan totalitas kepada Allah itu benar-benar nyata, ya, nggak perlu diragukan lagi. Tapi Paulus di sini bilang bahwa dia menyebut dirinya sebagai bejana tanah liat. Dia mengungkapkan dirinya dalam bahasa figuratif. Kita membicarakan tadi bejana tanah liat, ya. Apa sih itu bejana tanah liat? Tanah itu suatu wadah yang terbuat dari tanah liat. Kita tahu sesuatu yang dibentuk dari tanah liat memiliki karakteristik yang mudah rusak, ya, mudah retak gitu, dan pastinya mudah pecah, ya. Bukan yang bukan beda sekali kalau terbuat dari besi, dari baja gitu ya, dari emas apalagi ya. Beda sekali kualitasnya dengan tanah liat, ya. Tapi dia nggak mengatakan bahwa dirinya itu bejana dari baja, atau bejana dari perunggu, atau dari perak, atau dari emas, dan sebagainya. Tidak. Paulus katakan dia bejana tanah liat. Dari bejana tanah liat ini menarik untuk kita perhatikan. Ya, pada zaman dahulu bejana tanah liat ini suatu barang yang sangat penting dalam kehidupan setiap rumah tangga pada saat itu. Dia barang penting, tapi dianggap tidak berharga, ya. Penting tapi tidak berharga, ya. Kayak tadi, gitu ya, karena terbuat di tanah liat, gitu. Dan kenapa? Karena orang pada zaman dulu itu dia nggak menaruh barang-barang berharga mereka seperti perhiasan mereka, emas mereka, berlian mereka, dan barang berharga lainnya di dalam tanah liat itu tuh mereka nggak taruh di situ gitu kan. Tapi barang-barang yang berharga itu mereka masukkan di dalam kotak. Terus apa dong? Oh, bejana tanah liat ini buat tempat apa gitu ya? Bejana tanah liat ini tempat yang biasanya dipakai untuk menyimpan air, ya, air minum, air cucian, terus nyimpan kotoran gitu. Sesuatu yang berbau busuk, sesuatu yang tidak berharga lah gitu ya. Kalau zaman sekarang ini kita bisa ibaratkan seperti tong sampah gitu ya teman-temannya, bahasa buruknya tong sampah gitu. Teman-teman, bencana tanah liat ini nggak dipakai di pesta-pesta. Udah pasti nggak ya. Acara-acara pesta mereka biasanya pakai bejana emas atau bejana perak karena nilainya mahal dan berharga. Bejana tanah liat itu tidak bernilai. Tapi dia penting penting gitu ya kan. Penting tetapi tidak berharga. Hanya sebagai tempat pembuangan, menaruh sisa makanan, menaruh barang-barang kotor. Dengan kata lain, bejana tanah liat ini bejana yang eh, tidak tidak berharga dan yang kotor, ya. Begitulah Paulus menggambarkan dirinya, ya. Dia adalah bejana tanah liat yang lemah, bejana yang tidak berharga. Kalau bejana itu pecah, ya tinggal ganti baru gitu kan. Bejana yang mudah pecah dan mudah retak. Akan tetapi, kalau kita perhatikan teman-teman biografi Paulus, realitasnya tidak demikian. Paulus ini seorang tokoh yang penting dalam kekristenan. Kita pasti tidak asing lagi dengan nama Paulus, ya. Karena Paulus ini telah menorehkan sejarah dalam kekristenan dengan nama Paulus, ya. Dia menorehkan sejarah kekristenan dalam khususnya di dalam pelayanannya dia, gitu kan. Contohnya kita bisa lihat di eh, kisah Lukas. Lukas ketika menulis kisah para rasul, ya, ada 28 pasal, tetapi 16 pasal berbicara tentang pelayanan Paulus. Artinya, pelayanan Paulus itu penting di mata Lukas sebagai seorang penulis. Kemudian kita lihat lagi di dalam gereja mula-mula, Paulus memang adalah seorang tokoh yang dihormati. Dan dia dikenal sebagai seorang rasul yang melayani orang-orang non-Yahudi. Bukan hanya itu saja,
kita tahu bahwa Paulus ini juga dia pendiri jemaat. Beberapa jemaat seperti beberapa jemaat seperti Korintus, Efesus, Filipi, jemaat-jemaat yang berada di Galatia itu didirikan oleh Paulus. Dan kita lihat pelayanan Paulus juga luar biasa, ya, luar biasa hebatnya. Kalau kita mau katakan demikian, apa yang tertulis di dalam surat-suratnya Paulus diperlihatkan bahwa pengajaran Paulus itu telah membawa banyak orang untuk bertobat kepada Kristus. Jadi Paulus dipakai Tuhan dan Paulus dipakai juga untuk melakukan mujizat. Ya, kita ya, kita akan Paul- kita lihat kita akan temukan di kisah para rasul. Ya, kalau teman-teman nanti baca kisah para rasul, ada sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Paulus terus diletakkan kepada orang yang sakit. Itu jadi sembuh, ya. Salah satu mujizat yang dilakukan Paulus. Paulus juga pernah mengatakan dia mengalami hal yang supranatural. Dia diangkat di langit ketiga, ya. Dan masih banyak hal lagi. Dia menerima karunia-karunia rohani, tanda-tanda kerasulan, tanda-tanda ajaib. Jadi Paulus dianggap sebagai orang yang meletakkan dasar-dasar kekristenan. Sebelum Paulus bertobat, kita udah tahu pekerjaannya adalah penganiaya Kristus. Dia diubahkan menjadi pelayan Kristus. Paulus sebelum bertobat, ya, dia dia terdidik, ya, dan dia juga sangat terdidik, ya. Dikatakan dalam Alkitab dia dididik dengan hukum Taurat, dengan guru besarnya itu Rabi Gamaliel, yang pada saat itu udah sangat tersohor, terkenal dan sangat dikenal orang, ya. Dan sehingga sehingga menjadikan Paulus ini bagian dari kaum Farisi. Dan Paulus juga dari golongan garis keras. Makanya nggak heran dia semangat sekali menganiaya orang-orang Kristen pada masa itu. Tetapi Tuhan pakai dia luar biasa. Ya, ada ada beberapa kitab, ya, yang ditulis oleh Paulus dan itu menjadi dasar teologi Kristen. Tuhan pakai itu menjadi firman Allah sampai hari ini. Ada satu buku yang berjudul 100 Tokoh Dunia Berpengaruh. Penulis ini menempatkan Paulus di urutan ke-6 sebagai orang berpengaruh di dalam penyebaran kekristenan. Jelas bagi kita, ketika kita mempelajari biografi Paulus, kita temukan dia sebagai rasul yang besar. Apa yang dikatakan Paulus mengubahkan hidup kita. Dia punya teladan dan kontribusi pelayanan yang besar. Sekalipun demikian, dia menganggapnya sebagai bejana tanah liat. Karena dia tahu kelemahan dirinya. Dia tahu dia bukan orang yang sempurna. Dia tahu dia juga orang yang mudah rusak dan mudah pecah. Ya, tapi nggak sampai di situ. Paulus tahu bejana tanah liat itu yang dikatakan di ayat 7. Paulus dipercayakan harta yang besar. Harta yang besar ini adalah Injil Allah sendiri. Kepada bejana yang rapuh ini, inilah dipercayakan harta yang berharga itu oleh Tuhan. Meskipun Paulus tahu banyak kelemahan, tetapi Tuhan memakai dia yang lemah ini, supaya kekuatan daripada Allah itu terlihat dan terbukti. Jadi pada hari ini, kalau kita melihat Paulus begitu hebat dipakai Tuhan, bukan karena dia, tetapi karena kuasa Tuhan. Bahkan di dalam kelemahannya pun, ya, kalau kita lihat di pasal 12, ya, pasal 12, Paulus bilang bahwa sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu ia terlebih suka bermegah atas kemegahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Ini penting untuk kita pelajari teman-teman, bahwa kita memang lemah, tidak sempurna, dan belum sempurna, ya. Tetapi di dalam kelemahan kita, Tuhan mau pakai kita. Ini menjadi poin penting untuk melihat dalam diri kita, bercermin pada diri kita. Terkadang kita tuh seringkali mengatakan saya siapa gitu kan, saya nggak bisa apa-apa, ya.
Tapi kalau kita melihat satu hal yang penting, bejana tanah liat yang tidak ada apa-apanya ini, yang tidak berharganya ini, dipercayakan satu harta yang besar, yaitu Injil Kristus kepada kita. Itulah hidup kita, ya. Kita lihat hubungannya di ayat pertama tadi ya, dibilang oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Paulus dengan sadar dia katakan ketika dia melayani bukan karena kuat dan gagah atau bakat intelektualnya, bukan dari dia sendiri, tetapi oleh kemurahan Allah. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di ayat kelima, dibilang tadi, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Paulus nggak segan-segan menyebut dirinya sebagai seorang hamba, adalah seorang hamba. Ini mencerminkan bukan dia yang menyatakan kehebatannya, kesuksesannya dalam pelayanan. Jadi Paulus tidaklah memegahkan dirinya dalam pencapaian-pencapaiannya, kesuksesan dirinya pada pelayanan. Walaupun dia punya hak untuk membanggakan diri, ya, kalau kita lihat kesuksesan pelayanan yang dia punya tadi ya, tapi dia nggak lakukan itu. Jadi apa yang kita bisa pelajari dalam hal ini? Kita belajar bahwa Paulus ingin menunjukkan bahwa nature kita, alami manusia itu begitu rapuh ya. Sifat manusia itu begitu rapuh. Tanpa Allah, kita nggak bisa melakukan apapun. Perlu kita sadari bahwa Tuhanlah yang kuat, bukan aku yang kuat ya. Kita mungkin bisa mengatakan pada diri kita sendiri. Tuhan yang mulia, bukan aku yang mulia. Tuhan yang sanggup dan layak dipuji, bukanlah aku. Marilah kita sama-sama dengan rendah hati menjadi bejana tanah liat, walaupun bejana tanah liat ini mudah rusak dan mudah rapuh, tapi dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan namanya, ya. Dan biarlah kita menyerahkan segala kelemahan kita di tangan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi dan bangkit bagi kita. Demikianlah pelajaran pada malam hari ini yang saya berterima kasih.